Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nama komplitnya siapa? Mbak Juria. Mbak Juria. Kalau Mas ini Khairul Jadi Taqwa. statusnya dengan Mbak Juria Keponakan. Keponakan. Keponakan dari Bapak. Dari Bapak. Hmm, Dari Bu. dari Bu. Ini Mbak Juria. Kalau mensikapi kasus atau masalah yang sedang dialami Mbak Juria, sekeluarga berarti ini ya. Fakta hukum sudah dari pengadilan dimenangkan oleh pihak panjenengan, tapi ternyata pihak lawannya panjenengan tetap naik banding. Mbak Juria, bisa diceritakan kronologi dari awal, Mbak? Kok bisa kenal dengan beliau sampai selesai? Gimana, Mbak? Ceritanya saya mesantren di situ. Ya, waktu mesantren lulus SD langsung di pesantrennya Bu Nur Siti Aisyah. Di Bu Nur Siti Aisyah itu Gebang Bonang Demak. Yeah. Ya. Saya di situ langsung aja di situ diaku seorang anak Sebagai anak angkat, lainnya anak angkat. Soalnya beliau nggak punya anak. Padahal beliau posisinya itu perawan. Sama-sama statusnya perawan, masih gadis. Jadi bujang. Padahal Mbak Juria waktu itu SD kelas SD udah lulus, Pak. Udah lulus. Iya, udah lulus SD, paling ya insya Allah sekitar 15, umur 15-an lah. 15, 14 masuk situ. Di waktu itu mondok di pesantren situ lamanya kalau nggak lupa 15 tahunan lah di pesantrennya Bu Nur Siti Aisyah itu. Di waktu itu saya di pesantren, Bapak kalau menjenguk di pesantren ya gimana ya, dulunya kan Bapak punya tambak itu kan sudah dinamakan anak-anaknya Bapak kandung ya? Bapak kandung. Ya, Bapak kandung itu bapak saya namanya Haji Muhammad. Ya. Itu bapak kandung saya itu udah mengasihkan anak-anaknya itu tambak. Saya kan masih perawan, belum dikasih tambak sendiri. Jadi waktu itu bapak minta saya suruh beli tambak. Ada penjual tambak gitulah, namanya itu Kaji Sutrisno. Kaji Sutrisno itu menawarkan tambak sama bapak. Ada tambak, bapak ke pesantren bilang sama saya, Bapak ini ada tambak 6 bau. Cara omang Jawa 6 bau, ono tambak 6 bau. Ada tambak 6 bau itu punyanya Pak Kaji Sutrisno. Atau Pak Kaji Sutris namanya itu. Dijual harga berapa? Harga 250 juta. Tahun? Sekitarnya tahun 2011. Terus. Waktu itu dibeli sama bapak. Ya di situlah dibelinya ya, ngasih uangnya transaksi. Ya di pesantren. Waktu saya itu kan masih di pesantren, jadinya transaksinya ya di pesantren. Ada saksinya? Enggak ada saksinya, bapak sama kakaknya Pak Kaji Sutrisno. Namanya siapa? Sama ibu. Namanya siapa ya? Lupa kakaknya Kaji Sutrisno itu namanya siapa ya? Lupa. Bapak ya masih ingat. Pokoknya ada saksi. Ada saksinya bapak sama ibu saya. Ibu kandung. Ibu kandung. Terus bu siapa itu yang punya pesantren? Nggak tahu. Nah, transaksinya cuman saya, Pak Kaji Sutrisno, sama ibu, sama bapak, sama kakaknya Pak Kaji Sutrisno. Ada surat semacam secari kertas putih. Ada semacam kwitansi mawon. Ini kwitansinya. Kwitansinya? Ya. Ini yang buat Pak Kaji Sutrisno. Yang nulis ini tulisannya, yang nulis saya, ini kertasnya dari Pak Kaji Sutrisno. Per meter 6.000.
Ini yang tanda tangannya ya Kaji Sutrisno. Ya terus. Ya, terus di waktu itu saya beli, di waktu itu ada berkas 1 map yang dikasihkan, sudah transaksi lah ya, sudah transaksi, dibayar. sudah dibayar. 1 map ada desa ada apa, dulu mau diituin sama Pak Kaji Sutrisno, mau disertifikatkan tapi mandek jalan, mandeknya ten kecamatan kados sih. Dados map itu masih, tapi dulu saya kan masih di pesantren Pak, masih di pesantren. Bilangnya Bu Nur Siti Aisyah itu yang punya pesantren tahu kalau saya punya beli tambak Nambau, bilangnya mau apa itu namanya, mau dibantu, membantu, mau membikinkan sertifikat. Jadi 1 mapnya itu dulu di tangannya Bapak, langsung suruh minta saya harus minta 1 map itu untuk dibantu menyertifikatkan. Menyertifikatkan ke notarisnya bilangnya tidak bisa, dikarenakan tidak bunyi bilangnya. Dikarenakan itu langsung mapnya itu semua ditarik, dibunyai, enggak Bu Nur Siti Aisyah tadi. Padahal itu hak saya, diminta saya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh, bilangnya ntar saya bantu lagi gitu. Jadi setahunnya itu oleh apa, kertasnya 1 map itu disimpan dulu di waktu itu, karena saya diaku anak, jadi kita percaya sama beliau yang punya pesantren Nur Siti Aisyah itu. Lah di waktu itu saya tahun berapa ya, kira-kira 2014 saya menikah. Saya pulang waktu itu, di waktu itu saya pulang, di rumah ada seorang apa itu perangkat desa, perangkat desa itu bilang sama saya, bilangnya gini, apa tambakmu kuwi wis mbok serahno Bu Nur Siti Aisyah, begitu ya. Dikarenakan saya enggak boten, saya kan bilang gitu. Jawanya kan ngonten boten, kula boten nyerahno. Lah kok sakit Pak, ini ada buktinya penyerahan, kamu menyerahkan bukti Bu Nur Siti Aisyah bahwa mengakui ini kamu yang menandatangani. Padahal saya ini enggak menandatangani, ini enggak tanda tangan saya. Enggak. Memang tidak menandatangani ini. Walaupun sampai model pengadilan pun saya terima, saya mau. Umpama ini di BAP, ini tanda tangan siapa, itu saya mau. Makanya saya diberitahu oleh perangkat desa ini bahwa enggak tanda tangan saya marah, saya ngamuk. Semua keluarga saya, bapak atau ibu, ngamuknya gitu, nggak terima kok pernyataan ini pernyataan palsu. Bisa dilihat alamatnya juga. Alamatnya ini tidak masuk akal. Alamat saya Wedung Demak ini, Tambak Gojoyo ini, tapi Demak. Alamatnya kan Wedung Demak, tapi ini maaf Betahwalang. Betahwalang. Betahwalang itu alamatnya ikut Bonang. Gitu. Ya, betul. Bonang. Jadi Mbak ini tidak merasa pernah menandatangani. Ya, terus selanjutnya gimana? Di waktu itu ya maaf saya mengajukan ke Polsek Polres Demak. Mengajukan bahwa saya pernyataan apa dipalsu. Pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan. Memalsukan tanda tangan. Enggak merasa menandatangani, tapi saya diakui menandatangani. Itu kan pemalsuan. Jadi saya ya sudah melaporkan ke Polsek
Polres. Polres Nah, Demak. Mbak tahu kalau ini ada pemalsuan setelah ditunjukkan oleh siapa? Perangkat desa. Perangkat desa. Ya. Terus begitu laporan ke Polres ditindaklanjuti. Ya. Terus gimana urutannya lagi? Urutannya lagi, saya minta sama Pak Kadis Sutrisno minta diberikan kwitansi dulu. Kwitansi pengakuan Pak Kadis Sutrisno. Aku minta sama Pak Kadis Sutrisno, minta pengakuannya Pak Kadis Sutrisno. Saya mengajak pengacara saya. Pengacara saya yang ke sana pengacara saya doang, belum saya. Tak tanyain. Tanya dulu sama Pak Kadis Sutrisno. Pak Kadis Sutrisno ditanyain sama pengacara. Pak Kadis Sutrisno siapa Pak Kadis Sutrisno itu jual sawah atau tambak sama siapa? Ditanyain segitu. Pak Kadis Sutrisno jawab, saya jual pada Duriah. Mengetahui kepala desa. Lah ditanya di Duriah itu bilangnya, lah kok iso Duriah? Iya. Ntar besok Pak Kadis Sutrisno harus gawe pernyataan surat jual beli, pernyataan sama Pak Kadis Sutrisno. Lah ini diketahui oleh desa sama Pak Lurah yang ke Pak Kadis Sutrisno. Jadi ini menyatakan bahwa tanah tersebut di atas sudah saya jual kepada nama Duriah. Iya. Dan ada saksinya. Saksinya. Kalau dibandingkan dengan ini tadi, mana tadi Mbak yang kwitansi jual belinya? Lah sama kwitansi jual beli ini diperkuatkan ini. Ya. Kan gitu. Terus Ya. habis itu? Ya habis itu ya maaf dikarenakan nggak mau mengembalikan hak saya atau tambak saya mengajukan ke hukum. Ke hukum artinya saya mengajukan gugatan ke pengadilan. Terus proses mengajukan gugatan ke pengadilan, prosesnya alhamdulillah saya menang. Keputusan munculnya keputusan ini. Keputusan Dikarenakan menang, mutlaknya menang. sesuai dengan fakta hukum. Sesuai fakta hukum. Terus setelah ini melanjutkan sana mengajukan gugatan naik banding. Ini buktinya. Sana mengajukan naik banding. Ini orang-orangnya. Tapi Mbak Duriah tetap siap ya karena ini. Insya Allah siap. Karena punya saya harus siap. Iya gitu ya. Itu hak saya. Harus siap gitu aja Pak. Harapannya Enggak harapannya lagi, itu hak saya. Gitu harus saya siap. Gimana pun caranya harus saya siap. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.